Pada kesempatan hari ini, saya sangat senang dan bangga bisa berkumpul di virtual Zoom ini eh, untuk sharing experience ya mungkin untuk sharing experience bagaimana tips mencari referensi jurnal ilmiah untuk tugas akhir, skripsi, tesis maupun disertasi mahasiswa ya. Eh, Dalam outline yang saya akan diskusikan mungkin nanti ada beberapa hal terkait dengan pendahuluan, pra menulis, lalu bagaimana tips mencari referensi jurnal ilmiah melalui database, dan kita nanti akan coba untuk latihan dan diskusi tanya jawab. Nah, di sini ada kutipan mungkin sebagai pendahuluan. Biasanya mahasiswa semester akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhir, baik itu skripsi, tesis, disertasi, tentu pasti suatu saat pada masanya akan mencari dan mendapatkan referensi untuk menunjang risetnya. Tentu ya, ini pasti akan selalu dihadapi dan harus diselesaikan tentunya. Saya doakan yang sedang menyusun dan menyelesaikan tugas akhirnya semoga cepat selesai dan lulus di tahun ini. Bagi yang sedang mencari-cari topik, semoga juga dilancarkan. Nah, sebagai pendahuluan, mungkin para mahasiswa, mahasiswi ada yang mengenal dari beberapa logo di dalam layar ini. Jika ada yang sudah mengenal beberapa logo di dalam screen ini, silahkan untuk menyampaikan mungkin. Ada hadiah mungkin ya Bu dari perpustakaan. Sebelum kita lebih jauh, barangkali sudah ada yang mengenal dari beberapa logo ini. Kalau belum belum apa eh, mengenal, mari kita berkenalan supaya tadi selama penyelesaian tugas akhir kita eh, bisa cepat selesai dan dimudahkan serta dilancarkan ya. Nah, biasanya sebelum memulai eh, karya ilmiah, menulis karya ilmiah, tentu kita harus apa namanya penjajakan dulu ya, PDKT dulu. Biasanya perangkat penelitian atau riset dan publikasi ilmiah ini apa saja sih? Dimulai dari inputan ya, inputannya yaitu ada referensi, di mana referensi atau sumber pustaka yang nanti tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak WR1 terkait dengan pengutipan ya, itu sumber pustakanya biasanya terdiri dari sumber pustaka yang sifatnya primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, sumber primer ini adalah sumber yang derajat kemuktahirannya paling tinggi derajatnya, yaitu dari jurnal ilmiah. Karena jurnal ilmiah ini merupakan hasil dari riset-riset yang selalu update ya, selalu update tiap tahunnya, teori-teori barunya muncul, begitu dibandingkan dengan hasil dari penulisan buku ya. Bisa kita bayangkan biasanya buku itu terbit eh, atau updating sekitar 5 tahun sekali begitu ya. Tapi kalau jurnal ini tiap bulan, tiap semester, tiap tahun itu selalu muncul hasil-hasil penelitian terbaru. Sebagai sumber rujukan, referensi yang bisa kita lihat di sini ada yang sifatnya berbayar, lalu ada yang gratis, lalu juga ada yang paten ya. Di sini seperti yang eh, mungkin Bapak Ibu juga sudah ketahui, para mahasiswa sudah ketahui, ada beberapa referensi yang berbayar seperti Science Direct, EBSCO, Prequest, Emerald. Emerald ini yang dilanggan oleh Universitas Pasundan. Lalu juga ada Springer Link dan juga ada beberapa dari Ristek Dikti. Dan ada yang sifatnya gratis, open access, yaitu dari Directory of Open Access Journal atau DOAJ. Dan untuk skop nasional juga ada Garba Rujukan Digital atau Garuda.
lalu ada PubMed, Dimension, dan Open Knowledge. Lalu juga ada paten seperti Google Paten, WIPO, dan USPTO. Nah, dari sumber rujukan ini, referensi yang sudah kita uh, acu, maka diperlukan juga alat untuk menulis nanti eh, sebagai proses penyelesaian penulisan karya ilmiah atau tugas akhir. Di sini ada manajemen referensi, biasanya ada Mendeley, lalu juga Zotero, EndNote. Nah, ini salah satu cara untuk eh, meminimalisir ya tingkat plagiarisme atau similarity yang nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Lalu juga ada pengecekan tata bahasa, Grammarly, dan lain-lain. Lalu ada pengecekan kemiripan tadi ya, Turnitin, Identicate atau FlexScan, dan juga biasanya ada identitas penulis seperti ORCID ataupun Pablon ya, dan tempat publikasi ilmiah. Di level nasional, tingkat akreditasi itu ada Garuda, Sinta, lalu di level internasionalnya ada yang bereputasi sedang yaitu Dewa AJ, lalu bereputasi tinggi ada Simago atau Scopus, dan Web of Science. Nah, itu pengenalan awal supaya nanti pada saat penyusunan tugas akhir kita sudah kenal dan lebih dekat lagi sehingga lebih mudah untuk mencari sumber-sumber referensi terbaru. Aturan pemerintah pada saat ini ya, kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kalau mengutip dari Permenistek tadi, lulusan program sarjana dan program sarjana terapan menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori tugas akhir mahasiswa Kemenristek Dikti, kecuali apabila dipublikasikan di jurnal ilmiah. Bagi para mahasiswa sarjana S1, dan pasti tentunya nanti tugas akhirnya akan di-upload ya di repositori di Unpas begitu, kecuali jika dipublikasikan di jurnal ilmiah untuk artikelnya. Sehingga nanti untuk penulisannya di dalam acara ini banyak sekali narasumber-narasumber yang hebat, nanti bisa menginspirasi rekan-rekan untuk eh, bagaimana untuk meminimalisir ya tadi similarity ataupun cara pengutipannya. Nah, langkah awal yang sebelum kita mulai mencari referensi ilmiah adalah kita harus siapkan dulu pra menulis ini, yaitu dengan menyiapkan banyak literatur yang cukup dan menggunakan eh, apa reference manager ya, reference manajernya yang gratis tadi ada Mendeley yang biasanya juga eh, kita gunakan di akademisi ataupun peneliti untuk memanage mengumpulkan data-data literatur mapping ya, pemetaan literatur sebelum menulis begitu. Jadi kita kumpulkan dulu sebanyak mungkin yang cukup dan sesuai dengan topik ya. Mungkin ada rekan-rekan adik-adik program sarjana yang eh, baru mengetahui mungkin ya apa itu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah kalau merujuk kepada Wikipedia adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Biasanya jurnal ilmiah ini salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah atau KTI ya. Dan kemutakhirannya sangat tinggi melalui proses review atau penelahan dan mendapatkan objektivitas yang sangat tinggi. Itu adalah jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah atau artikel ilmiah, kumpulan-kumpulan yang tentu penerbitannya secara berkala gitu. Nah,
Di dalam jurnal ilmiah seperti apa ya kira-kira sistematika atau struktur di dalam jurnal ilmiah ini? Nah, supaya kita tidak kaget ketika menulis karya tulis atau tugas akhir dari sumber referensi biasanya hampir mirip ya, hampir mirip, tapi ada juga struktur jurnal ilmiah ini yang bersifat tata tulis secara IMRAD, yaitu Introduction, Method, Result, and Discussion. Tetapi ada juga yang sifatnya non-IMRAD begitu ya. Ciri-cirinya apa saja di dalam sistematikanya? Eh, Sebetulnya sama ya seperti skripsi maupun tesis ataupun disertasi. Di situ biasanya ada, kalau di skripsi dan disertasi itu ada bab-babnya ya. Kalau di sini di jurnal ilmiah itu langsung kepada section, ada mulai judulnya, abstraknya, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Itu untuk yang merujuk kepada sistematika IMRAD. Dan sedangkan untuk non-IMRAD itu bedanya ada di telaah literatur. Jadi kalau IMRAD ini biasanya telaah literaturnya sudah dikombinasikan di bagian pendahuluan. Jadi kalau misalkan nanti melihat ada artikel ilmiah di jurnal ini, kok nggak ada literatur reviewnya ya. Padahal di situ sudah masuk di pendahuluan yang sudah dikombinasikan di dalam penulisan pendahuluan tadi. Begitu. Biasanya setiap jurnal memiliki gaya selingkung masing-masing ya. Nah, ini kurang lebih struktur jurnal ilmiah yang biasanya dilakukan oleh beberapa penerbit jurnal. Baik, nah saya tidak berlama-lama, mungkin nanti sambil diskusi dan kita akan latihan. Ada pertanyaan, menulis tugas akhir biasanya sulit. Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin bisa dapat menginspirasi atau bisa dilakukan oleh rekan-rekan di mahasiswa-mahasiswi ya di Unpas untuk mencari ya dan nanti mempraktikkan melalui database nasional maupun internasional begitu. Nah, tips yang pertama adalah mencari inspirasi dari literatur yang sudah terpublikasi ya. Nah, supaya mempermudah rekan-rekan dapat cari dulu inspirasi. Nah, biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa milenial itu biasanya mencari inspirasi di luar ya, di luar ataupun misalnya di YouTube misalnya ya. Tetapi ya tentu di YouTube juga ini yang berdasarkan hasil fenomena ataupun fenomena kekinian maupun dari berita-berita ya yang menunjukkan bahwa memang ada fenomena masalah atau penelitian yang bisa kita selesaikan begitu. Dan ada juga yang mencari inspirasi dari literatur yang sudah dipublikasikan pada media massa, koran misalnya ya, majalah, dan uh, lebih bagus lagi memang kalau kita uh, mencari dari jurnal ilmiah begitu sebagai sumber inspirasi kita, sehingga apa yang kita baca itu pasti apa yang kita ucapkan gitu. Biasanya begitu, kalau kita bacanya lambe turah yang keluarnya julid gitu kan ya, ataupun gosip gitu ya dan lain-lain. Jadi ya kalau kita bacanya buku, kita bacanya majalah, bacanya literatur jurnal, pasti yang keluarnya bahasa-bahasa cendekiawan. Tapi kalau bacanya tadi lambe turah ya hasilnya ya tadi ya ngerumpi dan lain-lain yang tidak produktif ya. Yang kedua adalah carilah artikel yang tepat dan mengangkat topik terkini dengan mesin pencari database. Nah, jadi untuk mencari topik terkini itu bisa kita lihat dari mesin pencari database ya. Jangan sampai nanti eh, topiknya itu ternyata sudah usang, sudah jadul gitu ya, nggak update gitu, nggak kekinian lah gitu. Nah, itu bisa dicari database
nasional, nanti rekan-rekan bisa search masuk di Google ya. Di Google ini masuk ke Garuda, Garba Rujukan Digital, eh, jurnal-jurnal nasional di situ, ataupun mau melakukan pencarian database di internasional, ada DOAJ ataupun yang dilanggan oleh Unpas, yaitu Emerald Publishing ya, itu juga bisa, nanti kita akan coba. Lalu tips yang ketiga adalah membaca judul dan abstrak dari artikel. Jadi setelah kita mencari topik-topik terkini tadi dari mesin pencari, baca judulnya dan baca abstraknya supaya menghemat waktu dan efisien waktu ya, tidak langsung kita download gitu ya. Kalau kita langsung download mungkin bisa saja ternyata tidak sesuai dengan scope topik yang kita interest gitu ya, kita sukai gitu. Jadi kita baca dulu judulnya, lalu baca sekilas abstraknya. Biasanya abstrak ini mengandung ringkasan dari keseluruhan artikel ya, biasanya begitu. Jadi informasi umumnya eh, sudah ada di abstrak begitu. Namun jika tadi sangat tertarik dan ingin lebih menggali pendalaman teorinya, ya kita harus mendapatkan ya, di poin keempat kita harus dapatkan artikel tersebut dan di-download, lalu disusun artikel-artikel itu eh, yang sudah kita cari gitu ya. Nah, di sini apa eh, disusun gitu ya, artikel-artikel yang sudah kita cari itu di folder gitu ya, di folder. Ya, kalau biasanya yang saya lakukan, pengalaman saya dalam eh, menulis itu selalu membuat email ya, selalu pertama membuat email, memisahkan antara email pribadi dengan email tugas akhir supaya apa, kalau ada error gitu ya, hilang datanya, kita sudah backup di email atau di Google Drive gitu ya. Google Drive khusus untuk tugas akhir gitu ya, tugas akhir kita gitu. Dan itu yang bisa dilakukan sehingga eh, referensi-referensinya biasanya suka saya simpan di Google Drive begitu. Khusus untuk bidang-bidang penelitian atau yang kita ambil, kita lihat untuk topik terkini misalnya. Misalnya topik yang terkekinian itu kalau sekarang pasti biasanya media sosial ya, media sosial ataupun juga digital marketing, internet marketing gitu ya, atau finansial teknologi begitu. Atau yang lainnya misalnya eh, apa criminal law atau environmental law dan lain-lain begitu ya. Itu disusun di folder gitu, disusun di folder setiap eh, setiap tadi artikel yang sudah kita dapat gitu. Jadi udah tersusun di folder masing-masing. Oh, ini untuk finansial teknologi misalnya. Kita susun di folder finansial teknologi semua. Nanti eh, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja kita buat juga folder. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ini bisa terdiri dari beberapa variabel yang dapat mempengaruhi variabel independennya tadi. Misalnya kita susun juga folder untuk independen yang pertama, variabel independen kedua, dan seterusnya begitu. Eh, Setelah itu, poin yang kelima adalah carilah rujukan artikel lainnya yang ada pada daftar pustaka artikel gitu untuk memudahkan. Jadi setiap satu artikel yang sudah kita download itu biasanya suka ada juga di daftar pustaka artikelnya, kita cari dan kita gali lagi ya, nanti di search dari rujukan-rujukan dari daftar pustaka artikel yang sudah kita download tadi gitu, sehingga memudahkan gitu, memudahkan, oh si penulis A ini ternyata merujuk ke big scholar misalnya apa si A gitu ya. Ini biasanya penulis favorit, biasanya sudah ada di situ, atau dosen-dosen kita itu ya harus dirujuk juga ya, karena dosen-dosen di Unpas ini juga banyak hasil penelitiannya yang sudah dipublikasikan, dan kalau kita dibimbing oleh Bapak Ibu atau beliau-beliau ya kita carilah gitu eh,
dosen kita itu meneliti di bidang apa gitu ya, atau sudah melakukan penelitian dan kita kutip di situ gitu ya. Sehingga nanti rujukan artikelnya itu menjadi semakin mutakhir ya. Dan setelah itu kita simpan artikel yang telah dicari dan disimpan ini ya tadi ya salah satunya di Google Drive. Lalu juga kita juga mengolah dari folder tadi dari file PDF tadi gitu ya. Nanti ke sebuah tabel. Nah, tabelnya di sini saya sudah masukkan ya. Jadi kita buat kolom yang pertama nomor gitu ya. Nomor, lalu juga di kolom yang keduanya ada peneliti, penelitinya siapa gitu ya, tahun berapa, dan judul risetnya itu apa gitu ya. Jadi supaya kelihatan sesuai dengan minat kita untuk melakukan tugas akhir tadi begitu ya. Lalu tujuan risetnya dia itu apa sih gitu ya yang sudah dilakukan, eh, kita tulis dan nanti di kolom berikutnya kita tuliskan juga, inputkan juga metodenya apa, objeknya siapa, dan variabel-variabelnya ada apa aja sih gitu ya. Nah itu eh, di kolom keempat dan kolom kelimanya kita menuliskan hasil gitu ya. Dari hasil penelitian sebelumnya itu mendapatkan temuan-temuan apa, findingsnya apa sih, sehingga kita nanti bisa memposisikan karya tulis kita itu ada di mana gitu ya, persamaannya apa, perbedaannya ada letaknya di mana begitu. Semakin tinggi novelty-nya, semakin tinggi originality-nya atau kebaruannya begitu ya, nah itu semakin bagus begitu. Sehingga nanti bisa dipublikasikan di repositori maupun di jurnal-jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan setelah kita memapping literatur tadi ya, eh, sudah bentuk literatur survei, baru kita minta pendapat ya atau diskusi dengan calon pembimbing misalnya ya, atau dengan program studi atau dengan pembimbing begitu ya. Jadi literatur-literatur yang sudah kita rujuk tadi, sudah kita mapping, disampaikan gitu supaya jelas posisinya apa yang kita ingin teliti begitu ya, kita akan tuliskan, kita akan tuangkan sehingga tidak ujug-ujug muncul judul pengaruh X terhadap Y, tidak seperti itu begitu ya. Jadi proses uh, penulisannya dimulai dari literatur survei dulu ya, di literatur survei fenomena-fenomena ini ya, posisi penelitian yang ingin kita teliti sehingga judulnya yang bagus kira-kira seperti ini gitu. Setelah didiskusikan dan juga meminta pendapat dari para pembimbing atau misalnya kalau ada eh, rekan senior yang sudah lebih dulu menyelesaikan tugas akhir gitu ya. Dan mungkin juga terakhir ini jika terdapat penasaran gitu ya terhadap artikel yang sudah kita download, misalnya saya pengen nanya kuesionernya gitu ya, atau saya belum dapat full teksnya gitu ya, itu bisa juga menghubungi penulis artikelnya langsung gitu, karena di dalam artikel ilmiah itu biasanya dicantumkan juga alamat email. Nah, untuk itu kita tidak usah sungkan-sungkan untuk mengemail para penulis artikel tadi yang misalnya ingin ingin mengetahui kuesionernya seperti apa sih ya, kita minta saja langsung kepada penulisnya melalui email dari penulis artikel itu gitu. Atau kita ingin mengetahui operasionalisasi variabelnya juga kita tinggal email saja begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu tips di dalam mencari referensinya. Lalu di sini kita akan coba latihan ya. Latihan bagaimana mengakses database nasional maupun internasional yang sudah dilanggan oleh pihak perpustakaan Universitas Pasundan ya. Di sini saya sampaikan dulu ada disclaimer ya. Eh, Kami mungkin dari Universitas Pasundan mewakili, mohon username dan password yang telah diperoleh ini nanti tidak disebarluaskan secara terbuka ya melalui jejaring sosial, website, blog ataupun yang sejenisnya.
yang dapat berakibat ditutupnya akses e-jurnal di lingkungan Universitas Sudan begitu. Kami tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan username dan password maupun sanksi yang akan dikenakan. Jadi nanti silakan ini disimpan di notes-nya. Lalu kalau misalnya lupa, silakan nanti menghubungi kontak person dari perpustakaan universitas ataupun fakultasnya masing-masing, gitu ya. Ini silahkan untuk dicatat terlebih dahulu atau di screenshot atau di capture. Website yang akan kita coba adalah eh, www.emerald.com/insight ya. Ini bisa nanti ditulis, lalu kalau misalnya sudah masuk di laptopnya ataupun di tablet ataupun di handphonenya bisa langsung diketikkan di Google ya ataupun di browser yang rekan-rekan miliki begitu ya, apakah di Mozilla atau di Opera dan lain-lain, Safari, silahkan diketikkan di websitenya. Lalu ada email yang nanti akan harus dimasukkan sebagai username. Aksesnya adalah akses.emerald@unpas.ac.id dan passwordnya adalah tanda seru akses Emerald, A-nya besar, lalu pagar 2021 ya. Dan ini bisa diakses di rumah ya, dimanapun silahkan digunakan, eh, mau sambil rebahan, mau sambil makan, mau sambil ngopi-ngopi, nyari inspirasi di kafe misalnya, atau mencari inspirasi di YouTube, ada media sosial, ada media sosial YouTube, TikTok misalnya, jadi fenomena ya kekinian oleh yang sering digunakan gitu kan ya. Nah, itu nanti sambil cari juga sumber literaturnya di jurnal ilmiah gitu. Nah, kalau sudah dicatat dan sudah bisa masuk ke websitenya emerald.com/insight, kita akan coba untuk latihan ya. Kita akan coba untuk latihannya. Nanti tampilan akses login akan seperti ini ya. Rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya nanti bisa masuk ke bagian login di sini ya. Ada bagian login. eh, Apa namanya? Di sini ada bagian loginnya, lalu bisa masukkan email dan juga password yang tadi sudah dicatat gitu. Silakan untuk memasukkan email dan passwordnya, lalu klik login. Ya, kalau sudah masuk ke tampilan akses login ini, silakan inputkan email dan password. Hanya yang tadi klik login, nanti akan muncul kurang lebih yang seperti ini. Ini ya, nanti ada muncul um, ada tulisan welcome akses Emerald Unpas Universitas Pasundan gitu ya. Berarti itu sudah masuk ke dalam uh, webnya, ya, database-nya nanti bisa sudah masuk. Oke, apakah sudah masuk? Kita coba ya. Kalau ada yang kesulitan, silahkan. Mudah-mudahan tidak ada ya, tidak ada kesulitan dan sudah bisa login dan juga masuk ke dalam uh, database Emerald. Kita akan coba. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Mungkin dilanjut saja Pak Andi, nanti Ya, kita untuk pertanyaannya nanti ya. diserviskan saja setelah panel itu ya. Nah, ini kan muncul ya, muncul halaman tampilannya Emerald. Di sini Emerald salah satu publisher yang established, yang sudah lama juga dan dipercaya, sudah banyak jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus maupun di Web of Science bereputasi tinggi. Eh, kita akan coba untuk latihan ya. Di sini sangat mudah sebetulnya untuk mencari sumber literatur. Saya ambil saja contoh misalnya ya. Karena Unpas ini juga salah satu visinya itu ada entrepreneurship, maka saya akan coba dulu untuk memasukkan keyword atau kata kunci di dalam menu ya. Di sini ada menu atau fitur search ya yang ada tanda pencarinya. Kita masukkan saja ketikan entrepreneurship misalnya. Entrepreneurship, lalu kita tinggal enter. Nah, setelah ini yang harus kita lakukan adalah mencentang akses, yaitu akses di bagian only content I have access to. Yang pertama, lalu yang kedua adalah only open access. Itu jadi eh, dua tipe ini yang harus kita centang. Berikutnya di sini eh, kita coba melihat-lihat gitu ya. Tadi kalau dilihat dari tips yang sudah disampaikan, kita mencari-cari dulu kira-kira yang sesuai dengan eh, topik kekinian. Misalnya di sini ada social entrepreneur, lalu juga entrepreneurial ecosystem, eh, terkait dengan female entrepreneurial, dan juga lain-lain begitu ya. Nah, ini eh, adalah apa artikel-artikel yang sifatnya bisa kita sorted ya berdasarkan relevansi keinginan sesuai dengan kata kunci gitu ya. Atau mau melihat dari kebaruan gitu ya. Kebaruan artikel yang dipublikasikan. Nah, karena sebagai rujukan referensi ya harus mutakhir kan ya, minimal ya bisa 5 tahun ke belakang begitu ya, maksimalnya 10 tahun ke belakang begitu. Ini kita bisa juga untuk memilih dari relevansinya yang paling terbaru ke paling lama, atau dari yang paling lama ke yang paling baru begitu bisa juga gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mencari grand teori ya, biasanya kalau kalau di disertasi itu suka ditanya grand teorinya apa. Grand teori itu kan berarti grandfather gitu ya. Kakek neneknya teori begitu. Kakek neneknya teori berarti teorinya udah lama, jadul-jadul. Kalau di bidang saya misalnya agensi teori Johnson McLean tahun 1976 begitu. Nah, itu grand teorinya, atau teori nanti kita lihat dari artikel ilmiah yang all this to newest gitu ya, yang terbaru begitu. Nah, ini juga kita bisa mencari hasil per halamannya. Misalnya, saya pengen langsung sekaligus banyak gitu ya, bisa per halaman menampilkan 10 artikel, 20 artikel, ataupun 50 artikel begitu. Nah, ini kita bisa juga menampilkan sebanyak mungkin, misalnya 50 biar nggak kagok gitu ya. Kita bisa baca judulnya tadi ya, lalu abstraknya atau summary-nya di sini. Sebelum kita download, kita baca dulu uh, abstraknya. Nah, kalau di Emerald itu enaknya di dalam abstrak udah jelas gitu. Ya, uh, tujuan penelitiannya apa gitu ya. Lalu dia udah menyebutkan juga metodenya yang digunakannya apa. Hasil finding temuannya juga ada begitu ya. Ada riset implikasi dan keterbatasan penelitiannya apa, implikasi praktikalnya apa, kebaruannya juga apa, sehingga nanti kita bisa melihat dari further research studies-nya, dia keterbatasannya apa, dan menyarankan penelitian ke depannya harus meneliti apa gitu. Nah, itu mungkin posisi yang bisa kita masuki gitu ya, celah-celah kecil
kalau ibaratnya kita sedang mencari ilmu baru, misalnya dalam menggali sebuah gua gitu, ya kita mencari celah kecil, semakin kita gali sedikit pun itu menjadi suatu originality ya atau value begitu. Nah ini yang bisa kita langsung gitu ya. Mak, gimana kalau saya bahasa Inggrisnya nggak bagus begitu ya? Jangan khawatir, saya coba langsung aja mungkin sambil praktekkan gimana supaya bisa langsung mentranslatekan begitu ya, langsung mentranslatekan selain ada apa namanya Google Translate ini yang biasa saya gunakan juga yaitu online.translator.com. Ini bisa dicatat ya supaya mudah nanti untuk cara mentranslate-nya ada online.translator.com gitu. Nah, kita coba dulu salah satu ya. Ini misalnya saya coba pilih-pilih dulu untuk artikel mana yang akan diambil begitu ya. Ini ada impact social dominant orientation on female entrepreneur ini. Saya coba klik PDF-nya. Nah, ini ya. Ini sudah muncul PDF yang bisa kita akses di jurnal internasionalnya. Tadi isinya ada abstrak, ya. Ini ada abstrak. Ini tipe papernya ada conceptual paper, lalu ada introduction-nya, ada theoretical development-nya, proposition development, lalu juga ini punya konseptual langsung ke discussion ya, dan conclusion ini, ya conclusion-nya. Sebelum itu, lalu kita akan coba download. Kita download dan kita simpan di folder yang kita inginkan, misalnya di drive D atau di drive E atau di drive C atau di flash disk dan di lain-lainnya gitu ya. Setelah itu supaya mudah begitu ya, supaya mudah kita masuk ke online.translator.com dulu gitu ya untuk memasukkan ke dalam tabel yang nanti kita akan simpan begitu ya dari literatur mappingnya. Kita masuk ke translator, kita upload nih, kita upload file, masukkan artikel tadi, kita tunggu. Jadi sebetulnya tidak ada kata, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris, aduh saya juga nggak paham bahasa Inggris. Sekarang mah udah zamannya teknologi canggih, jadi ya kita gunakan fitur-fitur teknologi ya. Ada fitur-fitur web translator yang bisa kita gunakan. Ini dari bahasa Inggris kita masuk ke bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Sunda belum ada mungkin. Nah ini klik translate-nya, nanti kita tunggu. Ini dalam proses translating dokumen. Pada saat 100% nanti akan muncul download translate dokumen. Oke, ini sudah muncul. Kita buka. Nah, lumayan walaupun misalnya harus kita baca ulang lagi dan jangan sampai kita apa namanya simpan di langsung plug gitu ya. Ini tadi judul aslinya The Impact of Social Dominance Orientation on Female Entrepreneurial Intention ya. Minat entrepreneur wanita ya. Dampak dominasi sosial orientasi pada perempuan niat kewirausahaan untuk berminat menjalankan wirausaha gitu ya. Itu abstraknya ada tujuannya, metode tadi kita tinggal copy pindahkan ke eh, posisi penelitian atau state of the art tabel yang tadi ya, itu bisa kita ambil masukkan ke dalam tabel-tabel tadi gitu untuk nanti kita baca lebih lanjut begitu. Oke, itu untuk yang Emerald. Nah, lalu untuk yang database nasional itu ada Garuda. Garba rujukan digital. Kita ambil di
di Google, langsung kita masukkan gambar rujukan digital ini untuk yang jurnal-jurnal nasional. Itu misalnya apa pemasaran digital. Ada juga yang artikel bahasa Inggris yang sudah ada di sini ya. Ini juga sama, nanti kita tinggal download saja artikel-artikelnya gitu ya. Ini juga sama caranya mencarinya dari filter terbaru ataupun terlama gitu ya. Kita bisa filter. Atau juga ada yang namanya DOAJ, Directory Open of Open Access Journal ya ini DOAJ. Ini juga kita cari artikel, klik, tinggal klik artikelnya, judulnya apa misalnya atau bidang ilmunya, kata kuncinya misalnya ini, oh, ternyata tidak ada ternyata kepanjangan ya misalnya apa ya misalnya eh, digital marketing muncul dari beberapa gitu ya. Ini juga bisa di-download karena open access atau misalnya e-learning. Itu muncul juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Mari kita latihan kembali. Kita latihan. Silahkan rekan-rekan, Bapak Ibu di sini bisa mencari dan mendapatkan 10 artikel dengan kata kunci yang pertama entrepreneurship, yang kedua social media, yang ketiga criminal law, yang keempat social responsibility, yang kelima digital marketing, yang keenam financial literasi, yang ketujuh food security, yang ke-8 supply chain, yang ke-9 e-learning, dan yang ke-10 terakhir distance learning. Setelah mendapatkan masing-masing satu artikel, misalnya ya, itu silahkan coba masukkan susun ke dalam tabel berikut. Mulai dari peneliti tahunnya, tujuan risetnya apa, metode objek variabel riset, dan hasilnya. Silahkan jika ingin mencoba. Mudah-mudahan ini 10 kata kunci ini merepresentasikan eh, tiap fakultas ya, tiap fakultas maupun prodi begitu. Ada fakultas hukum, ada criminal law, ada eh, juga social responsibility, ada food security, di FISIP mungkin ada entrepreneurship, social media, social responsibility juga. Lalu di FEB ada digital marketing, financial literasi. Ini fakultas teknik ada food security, supply chain, dan di FKIP ada e-learning, distance learning, maupun juga financial literasi atau financial education. Itu juga bisa diambil beberapa kata kunci dari artikel gitu ya yang bisa kita download bersama gitu. Silahkan dicoba mungkin salah satu misalnya mau apa misalnya kita coba eh, sosial media ya, coba sosial media.